Surat Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia nomor 0-SM-LKRI-Romawi 11-2022 perihal mengkritisi gerakan syariat Islam di negara Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Lampiran Street. Kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua MPR RI 3. Ketua DPR RI 4. Panglima TNI 5. Kapolri 6. Seluruh rakyat Indonesia melalui media sosial 7. Arsip. Dengan hormat, bersama surat ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan pendapat berdasarkan analisa yang bertumpu pada daya guna dan tepat guna, sekaligus mendorong pemerintah negara Republik Indonesia untuk berani melakukan tindakan tegas dan jika perlu untuk mengambil langkah pembubaran. Adapun yang kami sampaikan, dasar-dasar hukum dari syariat Islam yang makin lama makin arogan dan secara sistematis menguasai berbagai lini pergerakan negara, walaupun syariat Islam secara nyata telah dicoret dari konstitusi Indonesia. Baru-baru ini Kementerian Agama juga menyampaikan bahwa 7 kata yang dihapus dari Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihapuskan. Sebagai bukti bahwa syariat Islam tidak diizinkan di Indonesia atau bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Adapun pandangan kami tentang pergerakan syariat Islam justru sudah terlalu jauh untuk menguasai negara Republik Indonesia dan justru ada pandangan-pandangan untuk merubah negara Republik Indonesia untuk menjadi khilafah. Pergerakan syariat Islam yang dilakukan tersistematis, yang faktanya ada dalam sejarah maupun dilihat langsung pergerakannya di zaman sekarang. Adapun contohnya, 1. Pemberontakan dan perlawanan syariat Islam yang dimotori oleh ormas syariat Islam untuk melawan negara seperti DITII, NII, Masyumi, PRRI, Permesta, MMC, PKI, dan ternyata PKI sendiri dari syariat Islam. Gerakan-gerakan pengacau keamanan negara seperti terorisme Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Mujahidin Indonesia Timur, dan juga para pengusung ideologi khilafah juga dimotori dari ormas-ormas syariat Islam. Anehnya, pemerintah sekarang justru mengesahkan kelompok-kelompok ormas yang sebagai perwujudan dari keinginan PKI dilatih dengan pelatihan semi-militer serta berseragam militer, padahal itu adalah usulan dari PKI sebagai partai komunal yang sekarang membentuk komunal-komunal dalam ormas Islam. 2. Pergerakan syariat Islam dalam sistem ekonomi yang akhirnya banyak menggunakan keuangan negara untuk berdirinya bank-bank syariah Islam. Puncaknya dengan mendampingkan Bank Indonesia dengan Bank Syariah Indonesia. Selain bank-bank konvensional juga disahkan. Jadi, perjalanan negara ini melenceng jauh sekali karena negara Indonesia bukan negara agama dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang melarang syariat Islam dalam pergerakan negara. 3.
Syarikat Islam telah berhasil membuat monumen yang berwujud Departemen Agama maupun Pengadilan Agama yang mayoritas dipegang oleh orang-orang dari Syarikat Islam. Justru Departemen Agama dipakai Syarikat Islam sebagai alat Syarikat Islam untuk menggelontorkan dana dalam menunjang pergerakan Syarikat Islam dalam negara. Antara lain, mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis agama. Padahal negara telah menentukan semua pendidikan di Indonesia harus berbasis nasional. Maka doktrin yang dilakukan sekolah yang berbasis agama pasti doktrinnya bela agama, bukan bela negara. Bahkan pergerakan Syarikat Islam secara sistematis berhasil menempatkan guru-guru agama dalam pendidikan nasional dan mulai merubah dalam pendidikan nasional dimasukkannya pendidikan Syarikat Islam terpadu. Apa bedanya pendidikan agama yang diselenggarakan negara yang seharusnya berbasis nasional menjadi berbasis Islam terpadu? Nyatanya, sekarang ditekankan ke Arabisasi Indonesia, bukan nasionalisasi Indonesia. Sangat jelas, di situ bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Bahkan balai latihan kerja yang seharusnya berbasis nasional, namun Presiden Negara Republik Indonesia atas desakan dari pesantren justru membangun balai latihan kerja sejumlah 30.000 unit dari biaya negara atas kepentingan pesantren. Lucunya DPR pun menyetujui, itu wakil rakyat atau wakil pesantren. Seharusnya pemerintah, DPR, bertanggung jawab atas pergerakan negara, bukan pergerakan agama. 4. Pengadilan agama. Dalam konstitusi negara Indonesia, hanya melindungi orang beribadat, bukan syiar agama, dan bukan melindungi agama apalagi ulama. Justru di situ bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia yang seharusnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan agamanya. Namun kelompok-kelompok ormas Islam selalu berusaha menguasai negara serta menghilangkan hak rakyat Indonesia. Pengadilan agama tidak ada kontribusinya apapun terhadap negara, karena yang diurus hanya urusan perceraian dan bagi waris yang seharusnya tidak perlu pengadilan agama, tapi pengadilan negeri. Tidak perlu membuat kantor urusan agama kalau negara bisa bertindak tegas. Semua pernikahan harus melalui catatan sipil. Tidak perlu mencetak buku nikah yang berisi ayat-ayat karena itu urusan agama masing-masing. Cukup dengan akta nikah yang disahkan negara. Sehingga tidak perlu membiayai petugas agama dan tidak perlu membiayai hakim agama dan pegawai-pegawai urusan agama. Sedangkan kalau yang menikah umat Hindu, biarkan didoakan dengan cara agama Hindu, Buddha dengan didoakan cara agama Buddha, Kristen didoakan agama Kristen, Islam didoakan agama Islam, namun tidak terkait dengan negara. Sehingga negara tidak perlu mengeluarkan biaya untuk agama, dan jika orang menghendaki nikah di catatan sipil, sah secara negara, sehingga orang merdeka untuk menentukan sikapnya masing-masing. Mau beragama atau tidak beragama, yang utama taat pada aturan negara, benar-benar menjadi bangsa yang merdeka. Bahwa kolom agama dalam KTP adalah politik identitas harus segera untuk dihapuskan, karena dipakai untuk memaksa orang-orang rakyat Indonesia harus beragama yang sudah ditentukan oleh syariat agama.
fakta banyaknya ustadz, kiai, habib melakukan tindak asusila sampai pemerkosaan pada santriwati-santriwatinya tidak dirajam sebagai sanksi dari hukum agamanya melalui keputusan pengadilan agama. Orang-orang yang korupsi, manipulasi, serta kejahatan-kejahatan lainnya tidak pernah disentuh dengan hukum agama, walaupun sangat jelas di KTP tercantum agamanya. Seharusnya kalau relevan harus dihukum dengan hukum agamanya dan dihukum dengan hukum negara. Namun dalam hukum agama yang kami tahu hanya urusan denda. Orang dihukum cambuk yang bisa membayar denda menjadi bebas untuk tidak dicambuk. Orang membunuh yang seharusnya dihukum mati karena bisa membayar denda uang darah bebas tidak jadi dihukum mati. Hukum agama percuma dilakukan karena tidak ada efek apa-apa, karena tidak ada pasal-pasalnya. Namun para fanatik hukum agama selalu menjelek-jelekan negara, walaupun kenyataannya hukum agama tidak ada nyatanya melakukan tindakan bagi pelanggar hukum agama. Dalam perkawinan Islam dikenal istilah nikah siri, yang mana posisi perempuan menjadi sangat lemah, karena dalam hukum itu untuk menceraikan istrinya sangat mudah, hanya dikatakan kamu saya cerai, sudah jatuh talak. Sehingga untuk bergonta-ganti pasangan sangat mudah, namun apa berpikir nasib perempuan yang menjadi istrinya bagaimana? Apalagi yang perempuan itu sudah mempunyai anak darinya. Terus kedudukan negara bagaimana kalau tidak hadir melindungi? Bagaimana nasib perempuan dan anak-anaknya? Kaum perempuan dan anak-anak menjadi korban dari laki-laki yang suka kawin. Bahkan dalam hukum perkawinan Islam ada yang lebih parah lagi, yang disebut kawin mut'ah, yang bisa dilakukan dengan online. Mempelai berdua cukup di kamar hotel, dinikah dengan cara online, memakai aturan mut'ah, paginya pulang ke rumah masing-masing cukup dengan mengatakan kamu saya cerai, urusan selesai. Ini sebetulnya cara-cara yang dibuat untuk melegalkan pelacuran, sehingga Tuhannya pun dipermainkan dengan cara-cara seperti itu yang sekarang marak terjadi di Indonesia. Perempuan diperlakukan sebagai pemuas nafsu atau pelacur yang bisa dipakai kapan saja. Apa negara harus diam atau melakukan tindakan tegas dengan aturan negara? Jika diam, dipastikan generasi bangsa akan rusak parah dan hancur dalam budi pekerti. 5. Pergerakan Syarikat Islam sangat bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia, yang mana budaya bangsa Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, yaitu Pancasila. Maka setelah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, budaya resmi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang digali dari adat budaya asli dari leluhur asli bangsa Indonesia. Kalau dikatakan bahwa Pancasila sesuai dengan nilai-nilai salah satu agama, tunjukkan yang mana. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan artinya menuju Tuhan-Tuhan, yang Maha artinya lebih, Esa dalam agama mengartikan satu. Jadi artinya ketuhanan yang Maha Esa adalah menuju Tuhan-Tuhan yang lebih dari satu. Padahal semua agama mengklaim Tuhan hanya satu. Tapi jika Tuhannya dikatakan Tuhannya babi, agama akan marah. Padahal Tuhan juga ada di babi, tapi Tuhan tidak bisa disebut babi. Tuhan ada di kambing, tapi Tuhan bukan kambing.
Tuhan ada di Paijo, tapi Tuhan bukan Paijo. Tuhan juga ada di tumbuhan, kutu-kutu walang antogo, tapi Tuhan bukan tumbuhan, bukan kutu-kutu walang antogo. Disitulah terjadi saling klaim, berebut paling benar, bahwa agamanya paling benar, kitabnya paling benar. Agama masih harus menggali pengetahuan yang lain agar memahami Tuhan. Maka tidak memperlakukan Tuhan menjadi alat untuk menakut-nakuti bagikan hantu, padahal tidak tahu tentang Tuhan. Kami yakin, padahal penggali Pancasila sangat paham tentang Tuhan. Perilaku agama sungguh sangat konyol untuk merubah budaya bangsa kita. Contoh, sekedar ucapan salam dari kepala negara, kepala pemerintahan itu pun harus mengikuti aturan agama yang seharusnya cukup dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ditambahi dengan assalamualaikum, salam, namo Buddha, om swastiastu, salam kebajikan. Justru itu menenggelamkan kewibawaan negara, seolah-olah negara diatur agama. Maraknya penentangan terhadap budaya kita untuk diganti dengan budaya agama, dan anehnya mereka menekankan untuk Arabisasi Indonesia yang budaya-budayanya dari Arab dan budaya-budaya agama, sehingga budaya asli Indonesia dilupakan. Orang-orang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dibodohkan dengan pembicaraan politik dan pembicaraan agama, sedangkan membicarakan budaya kita sendiri, yaitu Pancasila, mencoba dijauhkan, apalagi melakukan, membicarakan saja tidak mau. Berarti sudah melanggar konstitusi Indonesia. Paling sederhana sekali saja, jarang dilakukan karena Pancasila bisa disederhanakan menjadi Trisila dan bisa diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Untuk melakukan gotong royong sudah enggan. Setiap hari hanya membicarakan politik, membicarakan agama, tidak mau membicarakan Pancasila. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa saja agama sudah tidak sesuai dengan sila tersebut, apalagi fanatisme agama malah semakin bertentangan dengan Pancasila. Kesimpulan, berdirinya Departemen Agama, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, MUI jelas sangat tidak berkontribusi terhadap negara karena hanya menguntungkan syariat agama. Sebaiknya bubarkan saja. Fakta, label halal adalah kepentingan mencari keuangan, bukan kepentingan negara. Contoh, Ajinomoto maupun Miwon yang mengandung enzim babi dinyatakan haram. Nyatanya tidak pernah ada penarikan produk dari MUI, maka tidak relevan. Meminta kepada Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia untuk mengambil tindakan tegas, jika perlu untuk dibubarkan saja. Mohon TNI Polri untuk mendukung langkah Presiden. Seharusnya DPR sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai atau wakil agama, harus berani mengambil tindakan tegas jika benar-benar menyadari sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai maupun wakil agama. Jika wakil partai atau wakil agama bukan di gedung DPR, kedudukannya karena wakil partai atau wakil agama, bukan DPR namanya. Karena agama kepentingan masing-masing, bukan kepentingan negara. Sekian dan